Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mubarok, NIM akhir 041. Di sini saya akan menjelaskan modul yang terlewatkan dari modul 6, yaitu array. Untuk prosedur praktikum yang pertama, di sini pembuatan array. Jadi yang pertama disuruh untuk mengeksekusi kode di bawah ini dan tampilkan isi dari array tersebut. Jadi di sini saya disuruh untuk mengisi kode di bawah ini dan gimana hasil kode ini. Yang pertama array. Di sini kita ganti yang nomor 1. Seperti ini. Oke. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, di sini penjelasannya array, kode di sini menggunakan array. Jadi kalau di nomor 1 itu 1 dihitung dari nomor 1, kemudian hari Senin, kemudian Selasa itu nomor 2, yang 3 ini Rabu, yang 4 Kamis, Jumat, dan seterusnya. Jadi gunanya angka 1 itu untuk menginputkan hari Senin. Kemudian untuk yang dan seterusnya. Untuk yang 2 itu Selasa, 3 itu Rabu, 4 Kamis, dan seterusnya. Kemudian di sini disuruh ubah dengan kata ini Senin. Kita coba ganti di sini. Coba kita hasilnya bagaimana. Nah, di sini. Nah, di sini kan terdapat 2. Yang pertama itu ada string, di sini Senin, dan juga array. Nah, kalau dua ini terkumpul, maka untuk Senin itu masuk yang nomor inputan yang pertama untuk yang Senin. Kemudian untuk yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dimulai angka 0. Kenapa? Karena kalau di array itu awal angka itu 0. Jadi untuk Senin itu masuk ke hari Senin, kata-kata ini ada di hari Senin, kemudian arraynya itu dimulai dari 0, kemudian 0 itu masuk ke hari Selasa, kemudian 1 Rabu, 2 Kamis, 3 Jumat. Jadi intinya perbedaan dua kode ini terdapat di array dan stringnya. Kalau di yang kedua ini memakai kode string yang di sini, maka ini termasuk masuk ke hari Senin. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada perulangan. Contoh di sini, komputer mekanik, Charles Ward ini, kemudian mesin uap. Di sini disuruh untuk tampilan seperti ini, menemukan komputer mekanik. Kemudian Timberlake menemukan World Wide Web. Kemudian James Watt menemukan mesin uap. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya membuat for each. Apa itu for each? For each itu untuk perulangan array. Kenapa saya menggunakan for each? Karena di sini menggunakan perulangan kata.
seperti dari sini komputer mekanik. Nah, di sini untuk menggunakan menemukan kan di sini disuruh menggunakan tampilannya menemukan komputer mekanik, dan seterusnya sama menemukan dan menemukan. Di sini saya menggunakan as, kemudian ini penemuan, hasil dari penemuan itu adalah toko. Kemudian toko menemukan penemuan. Jadi untuk arraynya itu di ini yang kata-kata yang awal sebelum tanda panah ini itu termasuk arraynya. Kemudian di careless ini termasuk value-nya, isi dari array. Untuk value-nya saya isi penemuan, dan untuk tokohnya itu untuk yang pertama arraynya itu termasuk toko. Jadi di sini kita masukkan toko menemukan sama dengan penemuan. Ini untuk menampilkan hasil dari tiga kata-kata ini. Maka hasilnya seperti ini. Bentar. Perulangan di sini. Seperti ini. Jadi untuk kata-kata yang pertama ini, tokoh tiga ini, careless bag, timberless, dan James Watt ini termasuk arraynya. Untuk value-nya ini termasuk di sini. Komputer network, World Wide Web, dan mesin uap. Di sini menggunakan perulangan. Kemudian untuk untuk pengurutan ini saya di sini disuruh untuk mengeksekusi kode di sini, dan saya sudah di sini sudah mengkopinya pengurutannya sudah. Nah, di sini saya sudah menyisikan untuk data untuk yang asort ini, untuk yang arsort itu ini, dan kemudian keysort itu ini, dan keysort itu yang ini. Dari empat kode ini itu berbeda-beda untuk kegunaannya dari kode array di sini. Dan untuk di sini 93 untuk value-nya itu berbeda-beda. Kita coba jalankan. Di sini kita coba jalankan. Untuk apa yang tadi? Pengurutan. Nah, di sini untuk yang pertama itu hasil dari asort. Asort sendiri itu untuk mengurutkan array berdasarkan value dari yang kecil ke yang terbesar. Jadi kita hitungnya itu dari negara Brazil yang value-nya itu 55, kemudian Malaysia itu 60, dan seterusnya sampai Palestina itu value-nya 940. Jadi untuk hasil asort itu untuk mengurutkan array berdasarkan value dari kecil ke yang terbesar. Kemudian untuk yang arsort itu untuk mengurutkan array berdasarkan value dari besar ke yang terkecil. Jadi bedanya asort dan arsort itu, untuk yang asort itu dari value kecil ke terbesar, kemudian untuk arsort itu untuk value besar yang terkecil. Jadi ini tinggal dibalik. Untuk yang pertama itu Palestina yang value-nya 940, dan yang terakhir itu Brazil untuk value yang terendah 55. Kemudian untuk arsort sendiri itu keysort itu mengurutkan array berdasarkan key dari A sampai Z. Nah, huruf K yang pertama itu di sini. Nah, ini yang namanya K. Kata-kata yang ini A, B, I, M, P. Nah, itu untuk mengurutkan kata negara dari A sampai Z. Jadi diurutkan.
untuk value-nya itu tidak berfungsi, tidak berguna apa-apa. Kemudian untuk keysort itu sebaliknya dari keysort. Keysort itu untuk mengurutkan array berdasarkan key dari Z sampai A. Jadi untuk di sini jika ada negara lain yang huruf awalnya itu Z, maka di sini ada awalnya itu kayaknya pasti yang Z itu. Kemudian kalau di sini kan huruf yang terakhir itu kan P, Palestina. Kemudian itu M dan A yang terakhir. Itu kebalikan dari keysort. Kemudian kode yang terusnya mengubah urutan array. Nah, di sini saya juga sudah mengubahnya. Di sini kita menggunakan reverse, flip, dan shuffle. Kemudian kalau yang di sini apa yang tadi mengubah. Nah, di sini. Jadi untuk perbedaan dari 3 array ini, untuk yang pertama itu ada array reverse. Apa itu array reverse? Untuk membalik urutan isi array dari belakang ke depan. Hampir sama dengan array keysort. Itu cuma kalau di array reverse ini untuk membalik urutan isi array dari belakang ke depan. Untuk yang kedua itu ada hasil array flip. Apa itu array flip? Array flip itu menukar posisi dari key menjadi value ke menjadi key. Jadi untuk key-nya kan di awal itu kan disebutkan key-nya dulu, kemudian value-nya. Kalau di hasilnya ini akan mengubah posisi dari value dulu kemudian ke key yang ini dengan kata-kata ini. Ya. Kemudian untuk apa itu hasil shuffle? Untuk shuffle itu mengacak urutan array secara random. Jadi setiap yang dijalankan hasil urutannya bisa berbeda. Jadi untuk yang pertama itu pasti mengacak urutan array. Pertama itu 60, kemudian langsung 93, 62. Jadi tidak harus berurutan. Kemudian untuk yang terakhir di sini untuk mencari nilai dalam array. Di sini saya menggunakan function. Nah, di sini saya menggunakan contoh hasil pencarian. Untuk yang pertama itu contohnya mangga. Kemudian untuk yang kedua itu anggur. Apa itu guna function? Kita coba dulu hasilnya bagaimana. Nah, seperti itu. Intinya kode yang tadi itu membuat fungsi untuk mengecek apakah suatu data ada di dalam array atau tidak. Jika data itu ada, maka hasilnya true, ditemukan. Tampilnya itu ditemukan. Kemudian untuk jika tidak ada, maka hasilnya false. Tampilannya itu tidak ditemukan. Contoh mangga. Mangga kan ada di array-nya. Seperti ini. Mangga itu array-nya ada. Nah, di sini datanya ini namanya array-nya. Nah, di sini itu ada array mangga. Jadi, jika ada mangga di dalam data di sini, maka hasilnya ditemukan. Kan kalau anggur di sini anggur array-nya. Ini tidak ditemukan karena di data di sini tidak ada buah anggur. Maka hasilnya tidak ditemukan. Jadi untuk mencari mangga itu ditemukan, untuk mencari anggur tidak ditemukan. Karena untuk mangga itu ada di data
data array di sini, sedangkan untuk anggur itu tidak ditemukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.